HP kecil kayak gini buat testing gaming kuat nggak ya? Yang penasaran, tonton sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not. Nah, kali ini kita akan testing 3 game ini saja ya. Ada Mobile Legends, ada PUBG Mobile, dan juga ada Aspal 9 di iPhone 8 ini ya. Ini bukan yang seri Plus, ini yang iPhone 8 biasa. Nah, di sini memang ada Genshin Impact. Dulu saya sudah pernah testing ya di handphone ini. Buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu. Tapi setelah video ini ya, linknya sudah ada di atas. Sebelum kita lanjut untuk testing gamenya, handphone ini berjalan di iOS 14.5 ya, yang dimana handphone ini kemungkinan masih mendapatkan 2 updatean lagi yang mentoknya mungkin ada di 16 sekian ya, iOS 16 sekian. Nah, handphone ini memang menggunakan chipset yang masih lumayan bagus ya, yaitu chipset A11 Bionic, yang dimana chipset ini memang sama dengan chipset miliknya si iPhone X ya. Kemudian handphone ini menggunakan RAM 2GB saja, GPU menggunakan Apple GPU, dan baterainya memang lumayan kecil ya, yaitu berkapasitas 1821 mAh. Nah, dengan RAM yang kecil ini, apakah ketika kita bermain game juga akan mengalami lag, freeze, ataupun hang ya? Nanti ketika kita bermain game, untuk settingan di handphonenya saya menggunakan jaringan seluler dan juga WiFi ya. Kemudian untuk kecerahan layar setengah, untuk volume juga setengah. Nanti juga bakal saya kasih stopwatch ya ketika kita bermain game. Jadi kita bermain game berapa menit ketahuan gitu ya. Oke, langsung saja kita buka game yang pertama, yaitu Mobile Legends. Ya, ketika kita masuk ke dalam in-game-nya, settingan yang kita dapat untuk grafiknya itu ada di Ultra. Yang memang untuk settingan Ultra ini masih cukup lumayan bagus untuk iPhone yang sudah berumur ini ya. Kemudian juga untuk FPS-nya saya on-kan ya, biar terlihat lebih mulus. Yang memang untuk pergerakannya di iPhone ini memang terlihat mulus begini ya. Berbeda dengan Android, walaupun memang FPS-nya itu di-on-kan, itu akan tetap mengalami atau smoothnya itu tidak seperti di iPhone ini ya. Nah, untuk grafiknya bisa kita lihat di sini, memang untuk bayangannya memang terlihat natural, kemudian untuk rumputnya memang terlihat bagus gitu ya. Kemudian ketika kita bertemu dengan musuh juga tidak mengalami frame yang cukup parah ya, walaupun memang sekali itu akan mengalami frame, tetapi itu tidak akan berlangsung lama ataupun tidak akan sering ya. Kemudian untuk panasnya, walaupun handphone ini sudah dimainkan untuk Mobile Legends itu hampir 18 menit, itu panasnya masih enak walaupun handphone ini tidak menggunakan dengan silicone case ataupun pelindung tambahan lainnya ya. Bisa kita lihat di sini memang pergerakannya itu sangat halus. Ya memang chipsetnya itu setara dengan iPhone X ya, yaitu A11 Bionic. Nah, bisa kita lihat di sini pergerakannya itu memang sangat halus. Dan untuk baterainya itu bermain 18 menit, yang tadinya 73%, sekarang sudah turun ke 58%. Kemudian ketika kita masuk ke PUBG Mobile, untuk loading awal kita akan masuk itu tidak terlalu cepat ya, tetapi ya lumayan, yang nggak lama banget gitu. Bisa kita lihat di sini itu cukup memakan waktu ya. Kemudian setelah kita masuk itu settingan grafik yang kita dapat ternyata ada di HDR kemudian Ultra. Settingan mentoknya hanya di itu ya, sudah tidak bisa ke Ultra HD lagi. Tapi ya lumayan lah, karena memang handphone ini sudah hampir 4 tahun dan chipsetnya juga sudah lumayan kuno ya. Dan bisa kita lihat di sini grafiknya cukup lumayan bagus, walaupun memang kadang-kadang itu akan mengalami frame drop ya, tetapi tidak terlalu berpengaruh lah karena memang tidak sering. Dan untuk render grafiknya juga lumayan cepat ya, untuk bayangannya itu tidak telat gitu. Kan saya pernah lihat ada handphone yang dipaksa untuk grafik yang tinggi tetapi rendernya itu sangat telat, kan nggak enak buat main ya. Dan untuk pergerakannya juga masih lumayan smooth, bisa kita lihat di sini ya.
Ya walaupun memang kadang-kadang itu akan mengalami frame drop gitu. Kemudian untuk panasnya sendiri handphone ini masih cukup lumayan enak lah. Walaupun memang kadang-kadang itu ketika sering mengalami frame drop itu panasnya itu lumayan banget ya. Dan untuk bermain lebih dari 30 menit ini, tangan saya masih nyaman untuk bermain game ini walaupun tidak menggunakan tambahan silicone case ataupun hard case. Dan baterainya juga dari 58% itu turun ke 30%, yang ya lumayan irit lah ketika kita bermain 30 menit ini. Kemudian untuk game yang terakhir ini ya, yaitu Aspal 9, saya tidak akan terlalu banyak bicara karena memang untuk settingannya sendiri ini sudah menggunakan settingan yang tertinggi. Kemudian apalagi ya, nggak ada settingan yang lain ya, cuma settingan grafiknya saja itu sudah tertinggi. Bisa kita lihat di sini untuk percikan api, untuk percikan air, kemudian asapnya ketika kita ngedrift ya, itu memang terlihat sangat natural. Dan untuk pergerakannya juga bisa kalian lihat itu lumayan smooth ya. Walaupun kadang-kadang memang akan mengalami frame drop ya, walaupun di screen recordernya itu tidak terlalu terlihat, tapi kalau kalian bisa melihatnya di on camnya itu pasti tahu ya kalau frame dropnya itu ada di menit berapa di Aspal 9 ini ya. Dan ya silakan tonton saja lah bagaimana performanya untuk Aspal 9 ini dan kalian nilai sendiri ya. Karena memang ini memang game yang cukup lumayan berat ya. Dan ya ini masih berjalan dengan lancar di iPhone 8 ini. Oh iya, setelah bermain 18 menit itu panasnya ya, kalau di Aspal 9 ini panasnya sudah lumayan tinggi ya, lebih tinggi dari PUBG-nya lagi. Dan untuk penurunan baterainya tidak terlalu banyak karena memang yang tadinya 27% itu tersisa di 17% ya, bermain 18 menit. Dan untuk panasnya memang sudah sangat panas. Dan kalau ini sih sudah nggak nyaman lagi buat tangannya dan harus ditambahi dengan silicone case ataupun hard case itu biar bermain gamenya itu lebih enak lagi. Nah, setelah kita tadi melihat untuk performa game PUBG Mobile, kemudian Mobile Legends dan juga Aspal 9, bisa saya simpulkan ya, ini sih pendapat saya pribadi kalau iPhone 8 ini masih cocok untuk bermain game, tapi tidak cocok untuk layarnya yang masih kecil ini ya, yaitu hanya 4,7 in dan juga baterainya yang tergolong sangat kecil, yaitu kapasitas 1821 mAh. Tetapi untuk performanya sih masih oke saja ya, karena memang kebanyakan orang itu tidak suka untuk game dengan layar yang kecil seperti ini. Masih mending dengan layar yang lebar tetapi performa yang smooth walaupun tidak mendapatkan settingan yang tinggi gitu ya. Dan untuk performanya tadi memang untuk ketiga game tadi bisa kalian lihat ya, bisa kalian tentukan sendiri atau nilai sendiri bagaimana. Untuk Mobile Legends memang ya masih enak, sangat smooth. Kemudian untuk PUBG Mobile juga ya lumayan walaupun hanya di settingan HDR Ultra. Kemudian untuk Aspal 9 juga ya memang panasnya itu sudah sangat menyengat ya, yang memang untuk pergerakannya itu sangat halus dan masih nyaman sih. Dan ya begitu sih. Coba kalian komentar ya bagaimana kesimpulan untuk kalian sendiri untuk iPhone 8 ini. Apakah cocok buat kalian dengan layar yang kecil ini dan juga baterai yang kecil ini. Dan mungkin cukup segini saja ya video tentang gaming di iPhone 8 ini. Buat kalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, Mas Not mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada kesalahan kata dari Mas Not, mohon dimaafkan ya. Dan mungkin cukup sekian. Buat kalian yang suka dengan video Mas Not tapi belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya biar Mas Not makin berkembang. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.